Pemirsa, Skywalk Kebayoran Lama rencananya akan diresmikan sore nanti. Skywalk dengan panjang 450 meter ini menjadi skywalk terpanjang di Jakarta. Skywalk Kebayoran Lama telah rampung dibangun dan secara resmi akan diresmikan sore nanti. Skywalk ini menghubungkan 3 rute transportasi umum, di antaranya halte Transjakarta Koridor 13 Velbak, halte Transjakarta Koridor 8 Kebayoran Lama, dan stasiun kereta Kebayoran Lama. Skywalk dengan panjang 450 meter ini menjadi skywalk terpanjang di Jakarta, mengalahkan Skywalk Point Square Lebak Bulus dengan panjang 300 meter. Skywalk ini dilengkapi sejumlah fasilitas penunjang seperti eskalator dan elevator untuk memudahkan penyandang disabilitas. Memasuki akhir bulan Januari, sejumlah harga pangan terpantau fluktuatif. Ya, pemirsa, seperti di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, harga bahan pangan ada yang mengalami kenaikan dan ada pula yang stabil. Salah satunya harga bawang yang naik drastis hingga kini mencapai Rp50 hingga Rp60.000 per kilogram. Nah, pemirsa, berikut laporan dari Putu Bagus di Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Memasuki pertengahan bulan Januari dan setelah pasca Hari Raya Imlek, memang harga komoditi pangan ada yang merangkak naik dan ada pula yang masih berada di angka yang cukup stabil. Dan salah satunya hal ini terjadi di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, di mana ada beberapa harga komoditi pangan yang berada di angka yang cukup tinggi. Dan salah satu yang paling signifikan yakni berada di harga-harga sembako, di mana salah satunya bawang-bawang mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yakni harga bawang merah saat ini dipatok di harga Rp50.000 per kilo, di mana sebelumnya yakni di harga Rp40.000. Dan untuk bawang putih juga mengalami kenaikan, yakni ada di harga Rp30.000, di mana sebelumnya Rp28.000. Dan di samping itu untuk harga sayur mayur memang terpantau normal, namun untuk harga tomat dan harga beberapa yang lainnya memang cukup berada di angka yang cukup stabil, yakni tomat cenderung mengalami penurunan sebanyak Rp10.000, yang dimana saat ini dipatok di harga Rp10.000, yang sebelumnya di awal tahun kemarin dijual di harga Rp15.000. Dan untuk harga yang paling tinggi memang ada di cabai rawit yang saat ini dipatok di harga Rp60.000, yang sebelumnya dijual Rp50.000 per kilonya. Dan untuk harga komoditi pangan yang lainnya seperti ayam juga mengalami kenaikan, memang tidak berada di angka yang cukup tinggi, saat ini di harga Rp47.000 per kilonya, dan sebelumnya memang dipatok di harga yakni kurang lebih Rp40.000. Dan untuk harga komoditi lain seperti telur memang berada di taraf yang cukup normal. Dan kami juga sempat berbincang dengan para pedagang dan para pembeli. Mereka mengharapkan agar harga ini cukup stabil, terlebih akan memasuki bulan Ramadan mendatang, agar barang-barang ini bisa dipatok di harga yang tidak terlalu tinggi. Dari Jakarta, Putu Bagus, Tri Julianti, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Vaksin COVID-19 booster kedua atau dosis keempat untuk orang dewasa di atas usia 18 tahun kini bisa didapatkan mulai hari ini. Ya, sebelumnya vaksin booster kedua memang sudah mulai diberikan, namun hanya untuk tenaga kesehatan dan lansia. Perluasan target sasaran vaksin COVID-19 booster kedua atau dosis keempat ini diumumkan Kementerian Kesehatan pada 20 Januari lalu. Kementerian Kesehatan juga menyebutkan bahwa vaksin yang digunakan untuk booster kedua adalah yang sudah mendapat persetujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Namun jenis vaksin yang didapatkan masyarakat nantinya akan menyesuaikan ketersediaan stok. Untuk masyarakat wilayah DKI Jakarta, booster kedua bisa didapatkan di sejumlah lokasi pada jadwal yang telah ditentukan. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo mengapresiasi kinerja para kader partai hingga meraih elektabilitas 4,8% dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Partai Perindo yang saat ini berada di posisi ke-7 menargetkan menjadi posisi ke-5 pada bulan April mendatang. Partai Perindo kembali mengalahkan 3 partai parlemen, yaitu PKB, PAN, dan P3 dalam survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia LSI.
Partai politik pimpinan Haritanu Sudibyo ini meraih elektabilitas 4,8%. Elektabilitas ini menempatkan Partai Perindo sebagai partai di posisi ke-7 di atas PKB, P3, dan PAN. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menargetkan untuk meraih posisi ke-5 pada bulan April mendatang. Ya bersyukur alhamdulillah ya, itu kan angka yang tinggi 4,8 dan rankingnya nomor 7. Yang membesarkan hati untuk ke ranking 5 bedanya tidak banyak 0,2%. Jadi tadi saya dorong kepada kawan-kawan, ayo kita berusaha secepat-cepatnya supaya bisa naik ke ranking 5. Tidak lewat dari bulan April tahun 2023 ini. Program Gerobak Perindo dan Modal Usaha menjadi program yang mendapat respon positif dari berbagai kalangan, terutama bagi masyarakat kecil yang menerima langsung manfaatnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mendukung penuh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mencalonkan diri sebagai Presiden pada Pilpres 2024. Ya, pemirsa, hal tersebut disampaikan Sandiaga saat menghadiri acara pembukaan sekretariat bersama Gerindra PKB untuk menghadapi pemilu 2024. Sempat diterpa isu miring Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno disambut sorakan dan tepuk tangan dari kader Gerindra pada pembukaan sekretariat bersama Gerindra PKB di Menteng, Jakarta Pusat. Momen ini sekaligus mengakhiri spekulasi keretakan hubungan Sandiaga dengan sejumlah kader Partai Gerindra. Dalam koalisi yang sudah diumumkan Agustus lalu, kebangkitan Indonesia Raya dan menuju Indonesia Sejahtera, nanti akan diputuskan tentunya oleh mekanisme oleh pimpinan partai. Tapi sebagai kader Gerindra tentunya wajib mendukung. Sementara Partai Gerindra dan PKB sendiri akan mengumumkan secara resmi capres dan cawapres yang akan diusung sebelum bulan Ramadan 2023. Ini kewajiban kita, ya, demokrasi menuntut bahwa kita harus menawarkan ke rakyat suatu pilihan, ya, yang terbaik untuk rakyat. Ini demokrasi, ya, saya kira itu. Pak Muhaimin menyampaikan hasil Ijtima Ulama Nusantara yang diselenggarakan oleh PKB beberapa hari yang lalu, di mana hasil tersebut mengharapkan agar koalisi Gerindra PKB harus sudah memutuskan calon presiden dan wakil presiden diharapkan sebelum bulan Ramadan. Partai Gerindra dan PKB mengusung koalisi yang penuh perdamaian, kerukunan, saling menghormati demi terciptanya politik yang menyejukkan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kini kita akan kembali menuju ke PN Jakarta Selatan untuk mengetahui jalannya sidang. Kita kembali bergabung dengan rekan Nadia Valeri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, Nadia, mengapa Ricky Rizal yang tadi sudah memasuki ruang sidang kembali keluar? Ya, Stefani, Pram, dan juga pemirsa, tadi memang terdakwa Ricky Rizal sudah memasuki ruang sidang utama Profesor Umar Seno Aji, namun majelis hakim memutuskan untuk menunda ataupun men-skor sidang dan nantinya untuk persidangan Ricky Rizal dengan agenda pembacaan atau pembelaan ataupun pledoi ini rencananya akan digelar pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Tadi di ruang sidang utama juga tengah dilangsungkan pembukaan untuk sidang dengan agenda pembacaan tuntutan untuk terdakwa obstruction of Irfan Widianto, namun karena berkas tuntutan belum disiapkan ataupun belum rampung oleh jaksa penuntut umum, maka tadi agenda pembacaan tuntutan untuk terdakwa Irfan Widianto akan diundur dan digelar kembali pada Jumat mendatang. Untuk tadi persidangan pembunuhan berencana yang telah digelar adalah untuk terdakwa Kuat Ma'ruf, di mana Kuat Ma'ruf tadi tengah menyampaikan sejumlah poin-poin pembelaan atas tuntutan pidana 8 tahun jaksa penuntut umum dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, di mana dalam poin pembelaannya Kuat Ma'ruf kembali menyatakan tidak memiliki keterlibatan dan juga tidak mengetahui terkait dengan perencanaan pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kuat Ma'ruf juga menyampaikan kedekatannya dengan almarhum Brigadir Yosua yang disebut pernah membantunya secara finansial, dan Kuat Ma'ruf juga bahkan tadi menyampaikan satu keterangan menarik di mana ia menyatakan dirinya merasa dimanfaatkan oleh penyidik karena telah diminta untuk menyalin sebagian berkas acara pemeriksaan ataupun BAP dari terdakwa lainnya yakni Barada Richard Eliezer alias Baradae.
Untuk selanjutnya hari ini masih ada 2 agenda persidangan lainnya, yakni terdakwa Ricky Rizal dan Verdi Sambo yang akan secara bergantian menyampaikan nota pembelaan ataupun pledoi atas tuntutan jaksa penuntut umum. Balik ke studio, Stefani Pram. Baik, Nadia Valeria melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih rekan Nadia. Pemirsa, sidang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan terdakwa Kuat Ma'ruf sudah digelar tadi pagi. Dalam pledoinya, terdakwa Kuat Ma'ruf mengaku tidak mengetahui peristiwa penembakan yang terjadi di rumah dinas Verdi Sambo di Saguling, Jakarta Selatan. Dalam nota pembelaan yang disampaikan hari ini, terdakwa Kuat Ma'ruf mengaku dirinya bodoh hingga dimanfaatkan penyidik untuk mengikuti berita acara pemeriksaan Barada Richard Eliezer. Kuat mengaku dirinya tidak mengetahui mengapa dirinya didakwa dan dituntut dalam kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Dalam pembelaannya, Kuat mengaku bukan orang yang sadis dan tidak punya hati untuk ikut membunuh orang yang dikenalnya dengan baik. Jujur saya bingung harus mulai dari mana, karena saya tidak paham dan tidak mengerti atas dakwaan dari jaksa penuntut umum kepada saya yang dituduh ikut dalam perencanaan pembunuhan terhadap almarhum Yosua. Namun saya harus tegaskan bahwa saya tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi kepada almarhum Yosua di tanggal 8 Juli 2022. Tetapi dimulai dari proses penyidikan saya seakan-akan dianggap dan bahkan dituduh mengetahui perencanaan pembunuhan terhadap almarhum Yosua, baik itu pisau yang dianggap saya sudah siapkan dari Magelang, dan bahkan saya dituduh membawa pisau itu ke rumah Duren 3. Padahal di dalam persidangan sangat jelas terbukti saya tidak pernah membawa tas atau pisau yang didukung keterangan dari para saksi dan hasil video rekaman yang ditampilkan. Kemudian saya dianggap juga telah sekongkol dengan Bapak Verdi Sambo. Namun berdasarkan hasil persidangan, saya tidak ada satupun saksi maupun video rekaman atau bukti lainnya yang menyatakan kalau saya bertemu dengan Bapak Verdi Sambo di Saguling. Sementara itu, pemirsa, kuasa hukum Kuat Ma'ruf juga menyebut bahwa Kuat Ma'ruf dan Yosua memiliki hubungan baik. Dan berikut pernyataan Irwan Irawan selengkapnya. Yang pertama, dia sama sekali bukan orang yang sadis ya, karena ternyata sejak dia kenal Joshua juga ini pernah membantu dia ketika dia akan membayarkan sekolah anaknya, dan si Joshua ini memberikan rezekinya kepada si Kuat Ma'ruf untuk membantu membayar sekolah anak dia. Saya sampaikan tidak sampai hatilah dia melakukan hal-hal sebagaimana yang dilakukan oleh jaksa dan tuntutannya. Hal itu sudah sampaikan tadi. Kami pun selaku kuasa hukum memaparkan ada sekitar 14 poin terkait dengan tuntutan jaksa yang menurut kami tidak sesuai dengan fakta persidangan. Satu diantaranya mengenai pengamanan senjata oleh Ricky Rizal yang Kuat sendiri tidak mengetahui. Yang kedua kaitannya dengan pembicaraan di Duren 3, ya di Saguling di lantai 3, ya di mana komunikasi antara Eliezer dengan Pak Verdi Sambo. Kemudian ada juga komunikasi dengan Ricky Rizal yang isi komunikasi tersebut tidak tersampaikan kepada Kuat Ma'ruf. Jadi Kuat Ma'ruf tidak tahu sama sekali ada pembicaraan di lantai 3. Nah, hal-hal itulah di dalam pledoi kami di 14 menit itu yang coba kita sampaikan di depan persidangan untuk meyakinkan majelis hakim bahwa tidak sepatutnya lah saudara Kuat Ma'ruf ini dipidana dalam perkara ini. Mungkin hanya itu yang untuk garis besarnya, karena sebagian dari pledoi kami juga sudah kami sampaikan ke rekan-rekan media. Itu aja, Mas. Bang, tadi Kuat terdakwa membaca pledoi sendiri itu atas permintaannya atau koordinasi dengan kuasa hukum? Jadi dia sendiri yang membuat itu pledoi untuk pribadinya ya.
Kami mungkin hanya memberikan sedikit menyesuaikan dengan kalimat-kalimat yang bisa mudah diterima lah oleh publik, karena kami juga sadari bahwa dia punya keterbatasan terkait dengan menyusun kalimat kata-kata itu. Jadi kami hanya mencoba membantu, tetapi pada prinsipnya substansi daripada pledoi tersebut dia sendiri, asal pemikiran dia sendiri. Siap, oke? Ya, makasih ya. Negeri Serambi Mekah tawarkan wisata bercengkrama dengan gajah di habitat aslinya. Seperti apa pemirsa, informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Ayusia.